Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 53. Pada saat yang demikian, kudanya Gagak Rimang telah melonjak lagi. Justru pada saat kuda betina yang dipergunakan oleh Raden Sutawijaya itu melintas di sebelahnya. Arya Penangsang yang terluka itu tidak mampu bertahan di atas punggung kudanya. Tangannya terlepas dari kendali dan kakinya tidak lagi melekat pada sanggawedinya. Karena itu, maka Arya Penangsang yang memiliki ilmu yang seakan-akan tidak terbatas itu telah terlempar jatuh dari punggung kudanya yang bagaikan menjadi gila. Tidak banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu. Pasukan khususnya sedang bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Sementara itu pasukannya yang lain telah terdesak mundur ke arah Bengawan Sore. Sedangkan para prajurit Pajang pun sedang memusatkan perhatiannya kepada lawan-lawannya. Namun yang menyaksikannya dengan jelas peristiwa itu adalah justru Ki Pemanahan, Ki Penjawi dan Ki Jurumartani. Mereka melihat dari jarak yang tidak terlalu dekat, bagaimana ujung tombak Raden Sutawijaya mengenai lambung Arya Penangsang. Mereka pun melihat bagaimana kuda Arya Penangsang itu melonjak dan melemparkannya jatuh ke tanah. Tetapi Ki Pemanahan dan Ki Penjawi masih harus menahan diri. Mereka masih harus menyaksikan perkembangan keadaan Arya Penangsang dari jarak yang tidak terlalu dekat itu. Ketika mereka siap untuk mendekat, Ki Juru menahannya. Katanya, "Kita tunggu, apa yang akan terjadi kemudian?" Tidak ada sorak yang mengguruh. Tidak ada teriakan-teriakan kemenangan, karena yang terjadi itu justru di luar lingkungan pertempuran yang dahsyat, di mana setiap orang harus bertahan mati-matian untuk tetap hidup dan keluar dari pertempuran itu bukan hanya sekadar namanya saja. Sementara itu, Sutawijaya yang melihat Arya Penangsang, tiba-tiba saja tergerak hatinya untuk melihat keadaannya. Ia pun kemudian meloncat dari kudanya dan melepaskan kuda itu berlari tanpa kendali diikuti oleh kuda Arya Penangsang yang telah terlepas pula dari tangan penunggangnya. Dengan hati-hati Sutawijaya berjalan mendekati Arya Penangsang yang sedang bergulat dengan maut. Lukanya menganga di lambungnya, sehingga ternyata bahwa ususnya telah keluar lewat luka itu. Tetapi Arya Penangsang itu tidak gugur karena ujung tombak Kiai Pleret. Bahkan ia masih sempat menyangkutkan ususnya itu pada rangka kerisnya. Ki Jurumartani, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi yang melihat keadaan Arya Penangsang itu menjadi saksi, bahwa tombak pusaka terbesar Pajang telah mampu menembus perisai ilmu kebal Arya Penangsang. Namun mereka masih ragu-ragu apakah yang akan terjadi selanjutnya. Mereka telah mendengar sebelumnya, bahwa tidak ada senjata, bahkan pusaka apapun juga yang akan dapat membunuh Arya Penangsang kecuali kerisnya sendiri, yang dinamainya Kangjeng Kiai Setan Kober. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Juru, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi melihat Raden Sutawijaya melangkah mendekati Arya Penangsang. Karena itu, maka mereka pun menjadi sangat cemas. Bahkan Ki Pemanahan tidak dapat tertahan lagi. Ia pun segera berlari mendekati anaknya, disusul oleh Ki Penjawi dan Ki Juru. Tetapi agaknya mereka telah terlambat. Raden Sutawijaya yang benar-benar merasa iba melihat keadaan pamannya. Karena itu, dengan nada rendah ia berdesis. "Paman?" Arya Penangsang yang masih memegangi lukanya serta menyangkutkan ususnya pada rangka kerisnya, sempat berpaling. Dengan mata yang menyorotkan kemarahan ia memandang Raden Sutawijaya yang berdiri termangu-mangu membawa tombak Kangjeng Kiai Pleret yang pada ujungnya terdapat titik-titik darah Arya Penangsang. Kemarahan yang sudah membakar jantung Arya Penangsang itu pun bagaikan disiram api. Meskipun lukanya terlalu parah, namun Arya Penangsang itu pun tiba-tiba telah bangkit berdiri. Dengan satu loncatan panjang maka ia pun dapat menangkap Sutawijaya yang masih berdiri tegak. Anak muda itu sama sekali tidak menyangka bahwa Arya Penangsang masih mampu melakukannya. Karena itu, maka ia tidak bersiaga dan sama sekali tidak mengangkat tombaknya. Ketika Ki Gede Pemanahan berteriak memperingatkannya maka Sutawijaya sudah tidak mendapat kesempatan untuk bergerak. Ia merasa satu sentuhan yang sangat menyakitkan tangannya, sehingga tombak Kangjeng Kiai Pleret telah terlepas dari genggamannya. Sebelum ia sempat meloncat, maka tangan Arya Penangsang yang kuat telah menekannya, memilin tangannya dan Sutawijaya benar-benar telah dikuasainya. Sutawijaya berusaha untuk meronta. Betapapun tinggi ilmunya, tetapi ia tidak dapat melawan kekuatan tangan Arya Penangsang meskipun Arya Penangsang sudah terluka.
Pemanahan berhenti beberapa langkah di hadapan Arya Penangsang. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kanjeng Adipati, anak itu memang bukan lawanmu. Aku, Pemanahan akan berhadapan dengan Arya Penangsang sebagai dua orang yang telah menyadap berbagai macam ilmu dari berbagai perguruan serta mematangkannya dalam diri kita masing-masing." "Persetan kau Pemanahan," geram Arya Penangsang. "Kau pancing aku dengan cara yang licik dan pengecut. Kau lukai pekatikku dan kau buat kudaku menjadi gila, karena anak ini mempergunakan kuda betina." "Kita sama-sama telah berbuat licik," sahut Ki Pemanahan. "Kau kirim orang-orangmu untuk membunuh Kanjeng Adipati Pajang. Kemudian kau jebak Kanjeng Adipati pada satu pertemuan yang seharusnya dipergunakan untuk mencari jalan yang lebih baik bagi penyelesaian persoalan Jipang dan Pajang." "Gila," geram Arya Penangsang sambil menggeretakkan giginya. "Semuanya bohong. Aku tidak menjebaknya. Jika perasaan berbicara pada saat itu, kedudukanku dan Adimas Adipati Pajang sama." Arya Penangsang berhenti sejenak. Ketika Ki Pemanahan maju selangkah maka Arya Penangsang itu pun berkata, "Jangan mendekat. Anakmu akan lebih cepat mati. Lepaskan anak itu. Kita akan membuat perhitungan," berkata Ki Pemanahan. "Aku tidak gila," sahut Arya Penangsang. Kemudian suaranya meninggi. "Anak ini sudah mengoyak perutku. Aku tidak akan melepaskannya. Aku pun akan mengoyak perutnya. Jika ia mampu bertahan untuk hidup, biarlah ia hidup." "Jangan anak itu," minta Ki Pemanahan. "Lakukanlah atasku." Ki Juru dan Ki Penjawi yang berdiri di belakang Ki Pemanahan menjadi berdebar-debar pula. Namun mereka masih sempat mempergunakan nalar mereka lebih baik dari Ki Pemanahan yang kebingungan melihat keadaan anaknya. Karena itu, maka baik Ki Juru maupun Ki Penjawi telah mempersiapkan ilmu mereka pada tataran puncaknya. "Pemanahan," berkata Arya Penangsang. "Tombak Kiai Pleret itu memang berhasil menembus ilmu kebalku. Tetapi tombak itu tidak akan dapat membunuhku. Karena itu, maka biarlah aku mengoyak perut anak ini, baru kemudian kita akan menyelesaikan persoalan kita. Meskipun aku sudah terluka parah, tetapi kau, Penjawi dan Juru Martani itu akan aku bunuh di sini bersama-sama." Ki Pemanahan tidak dapat menjawab. Tetapi ia tidak ingin anaknya menjadi korban. Karena itu, maka ia pun telah bergerak mendekat. Namun pada saat yang demikian, Arya Penangsang berteriak, "Jangan maju lagi." Ki Pemanahan tertahan sekejap. Tetapi dorongan perasaannya tidak dapat membendungnya. Ia pun telah bergerak lagi mengayunkan kakinya mendekat. Pada saat yang demikian itulah Arya Penangsang tidak lagi menahan diri. Sutawijaya yang meronta di tangannya justru telah ditekannya pada tubuhnya. Kemudian satu tangannya telah bergerak dengan cepat menarik kerisnya dari urangkanya. Namun ternyata Arya Penangsang telah melupakan ususnya yang disangkutkannya pada urangka kerisnya. Karena itulah, maka tajam keris Arya Penangsang sendiri yang bernamakan Jeng Kiai Setan Kober itu telah menggores dan memutuskan ususnya. Arya Penangsang terkejut. Tetapi ia terlambat. Ususnya telah putus karena tajam kerisnya sendiri. Sesaat Arya Penangsang terhenyak. Wajahnya nampak menahan sakit pada lukanya dan goresan kerisnya sendiri. Sutawijaya memang merasakan tangan Arya Penangsang menjadi kendor. Dengan sekuat tenaganya ia meronta, sehingga ia pun telah terlepas dari tangan Arya Penangsang. Pada saat yang demikian, Ki Juru telah mempergunakan senjatanya yang khusus untuk menyerang Arya Penangsang dari jarak beberapa langkah. Sebuah patrem kecil telah lepas dari tangannya. Bukan saja patrem itu merupakan senjata pusaka yang sangat diandalkannya, namun dorongan ilmu Ki Juru sendiri memang tidak dapat diabaikannya. Ki Juru adalah seorang yang berilmu tinggi, sebagaimana Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, meskipun belum selapis dengan Kanjeng Adipati Pajang. Pada saat yang demikian, pertahanan Arya Penangsang memang sudah menjadi lemah. Karena itu, maka patrem kecil itu pun telah menembus pula ilmu kebalnya mengenai tubuhnya. Tetapi patrem itu tidak menusuk dada, karena pada saat yang demikian Arya Penangsang memang sudah terhuyung dan jatuh di tanah. Sementara itu patrem itu hanya tergores di pundaknya. Pada saat Arya Penangsang jatuh, maka Ki Juru, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi telah berlari mendekat. Mereka telah berusaha untuk mengangkat kepala Arya Penangsang yang tertelungkup dan membalikkannya. Mata Arya Penangsang masih menyala.
Namun tubuhnya telah menjadi lemah sekali. Dengan suara terputus-putus ia berkata, "Kalian berhasil memperdayai aku. Tetapi jangan menyangka bahwa kalian mampu membunuh aku. Aku memang tidak akan mati oleh pusaka apapun juga kecuali kerisku sendiri. Dan aku telah terjebak melawan anak itu. Ususku yang tersangkut di urangka kerisku agaknya telah tergores oleh kerisku sendiri. Itulah sebab kematianku." "Kanjeng," desis Ki Pemanahan. "Maafkan cara yang kami tempuh. Kami sudah tidak dapat menahan kejemuan kami tinggal di pesanggrahan ini. Sementara itu, kami pun tahu bahwa kami tidak akan dapat menyeberangi Bengawan menyerang Kanjeng Adipati." Arya Penangsang termangu-mangu mendengarnya. Namun kemudian katanya, "Di mana anak itu?" Pemanahan menjadi ragu-ragu. Tetapi Arya Penangsang berkata, "Aku ingin berbicara dengan Sutawijaya. Aku sudah mengaku kalah." Ki Jurulah yang kemudian telah memanggil Sutawijaya. Meskipun agak ragu, namun Sutawijaya telah mendekatinya dengan kiai pleret yang telah dipungutnya di dalam genggamannya. Dengan sisa tenaganya, Arya Penangsang memberi isyarat agar Sutawijaya itu pun mendekat. Karena Ki Juru mengangguk, maka Sutawijaya pun telah mendekat pula dan berjongkok di sisi Arya Penangsang. Ternyata Arya Penangsang tersenyum memandanginya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kau adalah seorang anak muda yang gagah berani. Meskipun membawa tombak pusaka Kanjeng Kiai Pleret yang terkenal itu, tidak banyak orang yang berani menghadapi Arya Penangsang. Tetapi darah kejantanan ayahmu Pemanahan dan ayah angkatmu si Kerbet itu ada di dalam dirimu. Mudah-mudahan kelak kau akan menjadi orang terpilih di antara orang-orang Pajang." Sutawijaya menundukkan kepalanya. Ketika terpandang olehnya luka di lambung Arya Penangsang ia berdesis, "Aku mohon maaf Paman." "Jangan begitu. Kau tidak bersalah. Kau tahu bahwa ini terjadi di medan perang. Hatimu jangan lemah menghadapi orang yang hampir mati seperti aku sekarang ini, karena bagi Pajang, aku memang orang yang harus disingkirkan, sebagaimana Kerbet itu bagi Jipang. Tetapi aku harus mengakui bahwa Pajanglah yang menang. Karena itu maka Pajang akan hidup dan tumbuh. Kau pun harus tumbuh dan mekar menjadi seorang yang besar di kemudian hari." Suara Arya Penangsang menjadi semakin lambat. Namun ia masih juga berbicara kepada Ki Pemanahan. "Pemanahan, bantulah anakmu menjadi seorang yang berarti." "Aku akan mencobanya Kanjeng Adipati," jawab Ki Pemanahan. Arya Penangsang terdiam sejenak. Wajahnya berkerut ketika ia menahan sakit yang mengiris di lukanya. Namun kemudian ia masih berbicara. "Bawa tubuhku ke medan. Biarlah orang-orangku menyaksikan mayatku, sehingga mereka akan menghentikan pertempuran sehingga dengan demikian korban akan berkurang di kedua belah pihak. Tetapi pesanku, jangan kau lakukan kekejaman atas prajurit-prajuritku. Mereka sama sekali tidak bersalah." Ki Pemanahan mengangguk kecil sambil menjawab, "Kami berjanji Kanjeng Adipati." Arya Penangsang menarik nafas dalam-dalam. Kemudian disentuhnya tangan Sutawijaya. Dan sekejap kemudian, maka sambil tersenyum Adipati yang gagah berani itu menutup matanya untuk selama-lamanya. Ki Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Ki Juru dan Ki Penjawi pun telah menundukkan kepalanya, sementara Sutawijaya bagaikan telah membeku oleh kekagumannya terhadap Arya Penangsang yang telah gugur di medan perang. Beberapa saat suasana pun menjadi hening. Namun kemudian mereka pun telah teringat kepada pesan Arya Penangsang. Karena itu, maka mereka pun telah mengangkat tubuh Arya Penangsang itu dan membawanya mendekati medan. Dalam pada itu, pertempuran pun menjadi semakin membakar. Kedua belah pihak yang telah basah oleh keringat menjadi semakin garang. Suara senjata beradu pun semakin berdentang sedang setiap kali terdengar teriakan-teriakan marah serta hentakan-hentakan kekuatan. Namun kadang-kadang terdengar juga keluhan tertahan dan rintihan kesakitan. Namun suara-suara itu tenggelam dalam hiruk-pikuk yang keras dan bahkan menjadi semakin kasar. Pasukan khusus dari Jipang telah bertempur dengan mengerahkan kemampuan dari setiap orang yang ada di dalamnya. Mereka yang memiliki beberapa kelebihan itu berusaha untuk dapat memecahkan pertahanan orang-orang Pajang, sehingga mereka pun kemudian akan dapat membantu mengoyak sekat antara pasukan khusus itu dengan pasukan yang lain. Namun mereka harus berhadapan dengan kekuatan yang seimbang. Ternyata pasukan khusus Pajang tidak pula kalah garangnya setelah tangan mereka basah oleh keringat.
Dalam keadaan yang demikian, maka arena itu sudah dikejutkan oleh teriakan nyaring. Hei orang-orang Jipang! Perhatikan, siapakah yang telah gugur di medan pertempuran ini? Tidak seorang pun yang menghiraukannya. Mereka tidak sempat untuk menggeser perhatian mereka dari lawan-lawan mereka barang sekejap pun. Jika mereka lengah sesaat, maka senjata lawan itu pun akan sempat singgah di lambungnya. Namun terdengar suara itu lagi mengguruh. Lihatlah, siapakah yang telah gugur? Karena masih belum nampak pengaruhnya, maka Ki Pemanahan dan Ki Penjawi pun telah membawa tubuh Arya Penangsang itu lebih dekat lagi ke arah pasukan Jipang. Bukan pasukan khususnya, tetapi pasukan yang dipimpin oleh Ki Patih Mantahun. Ki Patih, berkata Ki Juru. Hentikan sejenak. Apakah kau tidak mengenal, siapakah yang telah gugur ini? Ki Patih mengerutkan keningnya. Sementara itu, para perwira yang bertempur melawannya pun agaknya telah memberi kesempatan kepada Ki Patih untuk sejenak memperhatikan tubuh yang dimaksud oleh suara itu. Apalagi mereka segera mengenal bahwa suara itu adalah suara Ki Juru Martani. Sejenak kemudian maka pertempuran antara Ki Patih Mantahun dan kawan-kawannya itu pun seakan-akan terhenti sejenak. Ki Patih Mantahun sempat memperhatikan tubuh yang dibawa oleh Ki Pemanahan dan Ki Penjawi itu. Tiba-tiba saja Ki Patih itu pun berteriak nyaring. Kanjeng Adipati. Ya, jawab Ki Juru. Kanjeng Adipati Jipang telah gugur. Kanjeng Adipati telah meninggalkan pesan, agar pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan. Korban yang semakin banyak tidak akan berarti apa-apa selain kesia-siaan saja. Wajah Ki Patih menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja ia menggeram, omong kosong. Jika Kanjeng Adipati Arya Penangsang gugur, maka akulah yang memimpin para prajurit Jipang. Karena itu, maka aku justru memerintahkan agar mereka bertempur terus sampai orang yang terakhir. Jangan begitu Ki Patih, berkata Ki Juru. Sepeninggal Arya Penangsang, apakah artinya perjuangan Jipang, yang merasa berhak untuk menggapai tahta di Demak adalah Arya Penangsang? Bukan orang lain karena darah keturunannya. Karena itu, sepeninggal Arya Penangsang apakah masih ada artinya perjuangan orang-orang Jipang? Persetan dengan tahta Demak. Tetapi kematian Arya Penangsang adalah satu tikaman di jantung Pajang. Kami harus menuntut balas atau kami semua akan ikut mati bersamanya, teriak Mantahun. Jangan kehilangan nalar. Apakah artinya ikut mati bersamanya? Bukankah kematian itu tidak mempunyai arti sama sekali, sahut Ki Juru. Orang-orang Pajang memang tidak mempunyai kesetiaan seperti orang-orang Jipang. Kesetiaan kamilah yang mendesak kami untuk bertempur sampai mati, jawab Ki Patih. Kesetiaan macam apakah yang akan kalian tunjukkan kepada Kanjeng Adipati Arya Penangsang? Kesetiaan atau semacam keputusasaan dan bunuh diri, bertanya Ki Juru Martani. Lalu, jika kalian memang setia kepadanya, ikutilah pesan terakhirnya. Perang yang berkepanjangan hanyalah satu kesia-siaan belaka. Persetan, geram Ki Patih Mantahun. Ayo, siapa yang akan mati lebih dahulu? Jangan menghina Mantahun. Tanpa Arya Penangsang, Mantahun akan dapat menyelesaikan tugas ini. Menghancurkan Pajang, karena ilmu yang dimiliki Mantahun tidak kalah meskipun hanya selapis tipis dari Arya Penangsang. Ki Patih, berkata Ki Pemanahan kemudian. Aku masih ingin mencegah kematian yang bakal tidak terbilang jika pertempuran ini berjalan terus. Kita-kitalah sebenarnya pembunuh-pembunuh yang paling tidak berperasaan, karena jika kita mau, maka korban-korban itu dapat dihindarkan. Cara berpikir pengecut licik. Jangan banyak bicara. Kami akan menuntut kematian Arya Penangsang, atau kami akan mati bersamanya hari ini, di medan pertempuran. Jangan rendahkan martabat kami sebagai kesatria Jipang yang agung, teriak Ki Patih. Ki Pemanahan termangu-mangu sejenak. Persoalannya memang berbeda dari keinginan Arya Penangsang sendiri. Namun dalam pada itu, Ki Mantahun agaknya sudah tidak ingin berbicara lebih banyak lagi. Ia pun segera memutar senjatanya dan mulai menyerang para perwira yang mengepungnya. Justru didorong oleh kemarahan yang menghentak-hentak, maka tenaganya pun seakan-akan telah pulih kembali, bahkan menjadi berlipat. Para perwira itu terkejut. Dengan serta-merta mereka pun telah berloncatan menghindari serangan Ki Patih. Namun Ki Patih mampu bergerak semakin cepat, sehingga ujung senjatanya seakan-akan telah memburu setiap orang di arena itu. Para perwira itu seakan-akan telah kehilangan kesempatan.
Orang tua itu benar-benar tidak menghiraukan keselamatan dirinya. Ki Pemanahan yang melihat keadaan itu, tidak dapat berpangku tangan. Meskipun para perwira yang ditugaskannya membatasi gerak Ki Patih Mantahun itu adalah orang-orang pilihan, tetapi sulit bagi mereka untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ki Patih Mantahun memang seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, maka Ki Pemanahan pun telah minta kepada Ki Penjawi untuk meletakkan saja tubuh Arya Penangsang. Katanya, "Kau tunggui tubuh itu bersama Ki Juru. Aku akan menyelesaikan Ki Patih meskipun mungkin akan dapat terjadi sebaliknya." Ki Penjawi tidak dapat menahannya. Ki Pemanahan adalah Panglima Prajurit Pajang. Sejenak kemudian, maka Ki Pemanahan pun telah menyibak para perwira yang mengepung Ki Patih Mantahun. Dengan nada rendah Ki Pemanahan berkata, "Aku adalah Panglima Pasukan Pajang. Karena itu sudah sepantasnya bahwa aku akan menghadapimu Ki Patih." Ki Patih memandang Ki Pemanahan dengan tajamnya. Kemudian katanya, "Baiklah. Memang seharusnya kita bertempur berhadapan. Kau tidak dapat mempercayakan kepada tikus-tikus kecil yang ternyata tidak berarti apa-apa itu. Jangan menghina. Tetapi satu kenyataan bahwa Ki Patih tidak juga dapat mengalahkan mereka," jawab Ki Pemanahan. "Satu langkah yang berani. Bukan keberanian seorang kesatria, tetapi para prajurit Pajang telah menjadi semakin berani berbuat licik. Justru karena para pemimpin dari Pajang telah kehilangan harga dirinya," geram Mantahun. Ki Patih, wajah Ki Pemanahan menjadi merah oleh kemarahan yang mulai menyentuh jantungnya. "Kehadiranku di hadapan Ki Patih sekarang ini juga karena harga diri. Tetapi baiklah. Kita akan mulai menguji diri kita masing-masing. Kau atau aku. Namun wajar sekali jika seorang prajurit mati di medan perang." Ki Patih tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap bertempur menghadapi Ki Pemanahan, Panglima Prajurit Pajang yang pernah menjadi saudara seperguruan Karbet yang kemudian menjadi Adipati Pajang. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang seru. Ki Pemanahan telah mencabut pedangnya dan mempergunakan untuk melawan senjata Ki Patih Mantahun. Sekali-kali kedua senjata itu beradu memercikkan bunga-bunga api. Namun ketika senjata-senjata itu menyentuh kulit lawan, ternyata bahwa tidak terjadi segores luka pun. Baik pada tubuh Ki Patih Mantahun maupun pada tubuh Ki Pemanahan. Namun kecepatan mereka bergerak memang sekali-kali memberi kesempatan bagi ujung-ujung senjata masing-masing mengenai lawannya. Sementara itu, pertempuran di seluruh medan pun menjadi semakin dahsyat pula. Namun ternyata bahwa para prajurit Jipang semakin lama memang menjadi semakin terdesak. Semakin lama semakin mendekati tepian Bengawan Sore. Dalam pada itu, Ki Penjawi dan beberapa orang perwira telah membawa tubuh Arya Penangsang yang gugur itu mendekati pasukan yang mundur itu. Dengan lantang ia berkata, "Lihatlah. Kanjeng Adipati Jipang telah gugur di medan perang. Ia gugur sebagai seorang laki-laki jantan. Tetapi pesannya adalah pesan seorang kesatria sejati. Ia tidak mau melihat korban lebih banyak lagi dari kedua belah pihak." Kenyataan itu memang mendebarkan jantung. Sementara itu Ki Penjawi berkata, "Marilah kita hentikan pertempuran itu. Menyerahlah. Dengan demikian maka korban tidak akan bertambah banyak dan kita akan berusaha mencari penyelesaian yang paling baik. Apa artinya perang ini bagi kalian jika Arya Penangsang sudah tidak ada?" Para senapati dalam pasukan Jipang itu termangu-mangu. Namun mereka menyadari bahwa Ki Patih Mantahun masih bertempur. Bahkan dalam kemelut yang mendesak, Ki Patih seakan-akan telah terpisah dari pasukannya yang terdesak mundur. Ki Penjawi melihat keraguan-raguan di wajah para senapati. Karena itu, maka katanya, "Masih ada kesempatan untuk berbicara. Marilah kita berbicara. Menyerahlah." Tetapi para senapati itu tidak dapat mengambil keputusan. Mereka lebih banyak menunggu perintah Ki Patih Mantahun. Bahkan mereka masih berpengharapan bahwa Ki Patih itu akan membuat keseimbangan dalam perang itu. Atau barangkali pasukan khusus yang terpilih itu akan ikut menentukan akhir dari peperangan itu. Sebenarnya lah Ki Pemanahan dan Ki Patih Mantahun telah bertempur dengan segenap kemampuan mereka. Mereka telah melepaskan segenap kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Ternyata kemampuan keduanya adalah seimbang. Ki Patih Mantahun tidak mampu segera mengalahkan Ki Pemanahan, sebaliknya Ki Pemanahan pun tidak dapat menundukkan Ki Patih Mantahun yang tua itu.
Raden Sutawijaya menyaksikan pertempuran itu dengan hati yang berdebar-debar. Namun tiba-tiba ia teringat kepada pusaka yang dibawanya. Pusaka tertinggi Pajang yang disebut Kanjeng Kiai Pleret. Tiba-tiba saja tangannya bergetar. Arya Penangsang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi pun dapat tergores oleh ujung tombak itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah mendekati arena. Dengan hati-hati ia menyaksikan ayahnya bertempur melawan Ki Patih Mantahun. Desak-mendesak dan dera-mendera. Tetapi Raden Sutawijaya ragu-ragu untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. Ketika ia berpaling ke arah Ki Juru Martani yang tegang, maka ia tidak mendapat kesan apapun dari wajah Ki Juru yang perhatiannya justru telah terampas oleh pertempuran itu. Sejenak Sutawijaya termangu-mangu. Jika ia ikut serta melibatkan diri, mungkin ayahnya akan menyalahkannya. Ayahnya akan dapat tersinggung karena dalam perang tanding itu seseorang telah membantunya. Namun jika pertempuran itu dibiarkannya, maka mungkin akan makan waktu yang tidak terbatas. Mungkin sampai saatnya matahari terbenam pertempuran itu masih belum selesai dan harus dilanjutkan esok pagi. Karena itu, maka Raden Sutawijaya itu telah mendekati Ki Juru. Ketika ia menggamit Ki Juru, maka Ki Juru memang terkejut. "Paman," berkata Sutawijaya. "Apakah aku dapat membantu ayah dalam pertempuran ini?" Ki Juru mengerutkan keningnya. Katanya, "Meskipun tidak ada perjanjian perang tanding, tetapi sebaiknya kau jangan mengganggu." "Tetapi apakah pertempuran itu akan dapat cepat selesai?" "Jika perang tanding itu cepat selesai, maka perang dalam keseluruhannya akan selesai," berkata Raden Sutawijaya. "Korban akan dapat disusut sejauh mungkin." Ki Juru mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Baiklah Sutawijaya. Pertempuran memang harus segera diakhiri. Tetapi kita atau siapapun juga tidak akan ada yang mampu memaksa Ki Patih itu menyerah. Ia adalah seorang patih yang sangat setia. Maka akhir dari pengabdiannya adalah kematiannya. Jadi bagaimana menurut pertimbangan Paman?" bertanya Raden Sutawijaya. "Marilah," berkata Ki Juru. "Berdirilah dekat dengan arena pertempuran itu. Tetapi bersiagalah dengan Kanjeng Kiai Pleret itu." Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Tetapi ternyata bahwa ia adalah anak muda yang bukan saja berani, tetapi juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Karena itu, maka ia pun segera mengetahui maksud Ki Juru. Sejenak kemudian maka Raden Sutawijaya pun telah mendekati arena untuk menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang sangat dekat. Namun seperti pesan Ki Juru, Raden Sutawijaya itu pun telah siap dengan tombak pusakanya yang diterimanya dari ayahanda angkatnya, Kanjeng Adipati Dipajang. Sementara itu perang tanding antara Ki Pemanahan dan Ki Mantahun telah menjadi semakin seru. Ketika keduanya mengerahkan segenap kemampuan mereka, maka rasa-rasanya tubuh mereka memang mulai tersentuh oleh serangan-serangan lawan yang menggoyahkan pertahanan ilmu kebal masing-masing. Ujung-ujung senjata itu memang terasa mulai menyakiti daging di bawah kulit. Tetapi kulit mereka sama sekali tidak terluka karenanya. Namun demikian, kekuatan ilmu kebal mereka telah mereka pergunakan bersama dengan kemampuan mereka bergerak cepat menghindari setiap serangan. Sehingga dengan demikian maka ketahanan tubuh mereka pun menjadi semakin tinggi. Dalam pada itu, maka Sutawijaya pun memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Sementara itu Ki Juru pun telah mendekati arena itu pula. Dengan suara lantang ia berkata, "Ki Patih Mantahun, kenapa Ki Patih tidak mau mengakhiri pertempuran ini? Bukankah masih banyak jalan dapat ditempuh sebagaimana pesan Kanjeng Adipati Arya Penangsang yang telah gugur? Marilah kita junjung pesan terakhir itu." "Omong kosong," teriak Ki Patih. "Kanjeng Adipati tentu berpesan agar aku membalaskan dendamnya. Membunuh orang-orang yang telah menjeratnya ke dalam satu jebakan dengan licik." "Tidak ada yang licik," sahut Ki Juru. "Arya Penangsang bertempur seorang melawan seorang. Anak muda itulah yang telah membunuh Arya Penangsang tanpa bantuan orang lain. Jangan dikira bahwa kami telah mengeroyoknya dan membunuh Arya Penangsang. Tetapi Arya Penangsang bertempur dalam pertempuran berkuda dengan Sutawijaya." "Omong kosong. Kau pancing Kanjeng Adipati menyusup di belakang garis pertempuran ini dan kalian beramai-ramai membunuhnya sebagaimana laku, orang-orang yang licik, pengecut dan tidak beradab," sahut Ki Patih sambil bertempur. "Baiklah," Ki Pemanahan yang menyahut. "Apapun yang kau katakan.
Kita akan menentukan siapakah yang akan keluar hidup dari lingkaran perang tanding ini. Terserahlah, berkata Ki Juru. Tetapi sebelum kau mati Ki Patih, kau harus melihat kebenaran tentang kematian Arya Penangsang. Bukan karena sikap pengecut, licik dan apalagi. Tetapi anak muda itu benar-benar membunuhnya dalam perang berkuda. Wajah Ki Patih menjadi tegang. Kebenciannya kepada Sutawijaya tiba-tiba telah memuncak. Karena itu, maka timbullah niatnya untuk membinasakannya. Pernyataan bahwa Sutawijaya telah membunuh Arya Penangsang adalah satu penghinaan yang sangat menyakitkan hati. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk bergeser. Ketika kesempatan itu datang, maka ia pun telah meloncat keluar dari arena. Dengan serta-merta ia telah menyerang Raden Sutawijaya yang menggenggam tombak pusaka Pajang. Ki Pemanahan memang terkejut. Ia tidak menyangka bahwa serangan Ki Patih akan berubah arah. Namun Sutawijaya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, ketika Ki Patih Mantahun meloncat menyerangnya, maka ujung tombaknya lah yang lebih dahulu menyentuh kulit Ki Patih Mantahun. Ujung tombak Kangjeng Kiai Pleret yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan yang landeannya lebih panjang dari senjata Ki Patih Mantahun. Ki Patih terkejut bukan buatan. Ia sudah mengeterapkan ilmu kebalnya sampai ke batas kemampuannya, sehingga seharusnya ujung tombak itu tidak tergores di kulitnya. Tetapi yang terjadi benar-benar di luar perhitungannya, ujung tombak anak muda itu telah tergores di pundaknya, sehingga dengan demikian maka Ki Patih Mantahun itu telah tertahan sejenak. Dengan tatapan mata yang membara ia berdesis sambil meraba pundaknya yang terluka. Gila! Kekuatan apakah yang telah memungkinkanmu menembus ilmu kebalku? Ki Pemanahan. Panglima pasukan Pajang yang namanya mengumandang dari ujung sampai ke ujung Demak tidak mampu menembus ilmu kebalku, meskipun ia dapat menyakiti daging di bawah kulitku. Ki Juru Martani lah yang menyahut. Ki Patih, perhatikanlah tombak yang dibawa oleh anak itu. Memang setelah dibuka selongsongnya, kau dapat menjadi tidak mengenalinya. Tetapi cobalah kau perhatikan landeannya serta tajamnya tombak itu. Ki Patih Mantahun kemudian telah memperhatikan tombak yang berada di tangan Raden Sutawijaya itu. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi semakin tegang. Tubuhnya pun menjadi getas. Dengan lantang ia berkata, Kangjeng Kiai Pleret, aku mengenali landeannya meskipun banyak tombak yang memiliki landean seperti itu. Tetapi yang tidak akan sama adalah cahaya yang menyala dari ujung mata tombak itu. Karena itu, goresan ini akan menentukan akhir dari perjuanganku dan pengabdianku terhadap Jipang. Tetapi aku tidak akan mati sendiri. Anak itu pun harus mati pula bersamaku. Ki Patih pun tiba-tiba saja telah bergeser setapak. Kemudian dengan loncatan panjang ia pun melenting menyerang Sutawijaya. Meskipun Raden Sutawijaya membawa tombak Kanjeng Kiai Pleret, namun jika Ki Patih itu benar-benar berusaha membunuhnya dengan tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri, maka Sutawijaya tentu tidak akan mampu menghindarkan dirinya. Namun dalam pada itu, Ki Juru meloncat lebih cepat. Dengan serta-merta ia telah menarik Raden Sutawijaya menjauh, sementara itu Ki Pemanahan pun telah tanggap akan keadaan. Karena itu, maka ialah yang kemudian meloncat memasuki arena, menangkis ujung senjata Ki Patih Mantahun yang mengarah ke dada anaknya. Setan kau, geram Ki Patih Mantahun. Salahmu Ki Patih yang telah menjadi pikun. Seharusnya kau bertempur melawan aku. Tidak anak kecil itu, berkata Ki Pemanahan. Ia telah menyentuh tubuhku dengan tombak Kanjeng Kiai Pleret. Biarlah ia mati bersamaku, jawab Ki Patih Mantahun. Seandainya harus mati, biarlah yang tua inilah yang mati. Jangan anak yang masih sangat muda itu. Umurnya masih panjang, karena ia merupakan harapan masa depan, sahut Ki Pemanahan pula. Persetan, geram Ki Patih Mantahun yang meloncat menyerang Ki Pemanahan. Ki Pemanahan sudah bersiap. Karena itu, maka ia pun sempat meloncat menghindar. Namun Ki Patih Mantahun benar-benar menjadi putus asa. Ia tahu akibat sentuhan tombak Kanjeng Kiai Pleret. Karena itu, maka yang menjadi tujuan terakhirnya adalah membawa lawannya untuk mati bersama. Tetapi Ki Pemanahan pun tahu pasti akibat yang dapat terjadi dengan Ki Patih Mantahun yang terluka itu. Karena itulah, maka Ki Pemanahan untuk selanjutnya tidak bernafsu lagi untuk menyerang. Ia hanya bergeser saja menghindar dari setiap serangan Ki Patih.
Sekali-kali menangkis dan bahkan sekali-kali kulitnya telah tersentuh pula serangan ujung senjata lawannya. Namun kekebalannya telah melindungi kulitnya meskipun terasa betapa nyerinya bagian dalam tubuhnya. Seperti perhitungan Ki Pemanahan, maka lambat laun, tenaga Ki Patih pun menjadi susut. Ketika kekuatan tombak Kanjeng Kiai Pleret mulai bekerja di tubuhnya, maka Ki Patih itu pun merasa waktunya tidak akan lama lagi, bahwa pengabdiannya akan selesai. Namun ia sudah tidak mampu lagi bergerak dengan garang dan cepat. Semakin lama tubuhnya terasa semakin lemah, sehingga akhirnya maka lututnya pun seakan-akan tidak lagi mampu menahan berat badannya. Ki Patih Mantahun itu pun akhirnya kehilangan keseimbangannya. Perlahan-lahan ia jatuh pada lututnya. Dipandanginya Ki Pemanahan dan Sutawijaya berganti-ganti dengan sorot mata penuh kebencian. Kalian ayah dan anak yang tidak lagi berpijak pada sifat kesatria, geramnya. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Namun Ki Pemanahan sama sekali tidak berbuat apa-apa dan tidak pula menjawab ketika Ki Patih Mantahun berkata, "Kemenangan kalian bukan kemenangan yang dapat dibanggakan. Kalian akan malu sendiri mengenangkan kemenangan kalian kali ini." Ki Pemanahan melangkah setapak maju meskipun ia masih juga berhati-hati. Namun sekejap kemudian, maka tubuh Ki Patih itu pun telah terguling dan terbaring di tanah. Prajurit-prajurit Pajang yang melihat hal itu telah bersorak gemuruh. Bahkan ada di antara mereka yang berteriak, "Ki Patih telah terbunuh. Ki Patih Mantahun telah terbunuh." Teriakan itu mengumandang semakin tinggi, sehingga seluruh pasukan Jipang pun telah mendengarnya, karena prajurit-prajurit Pajang yang mendengar teriakan itu telah menyambut dengan teriakan yang sama. Para senapati Jipang tidak mempunyai pilihan lain. Karena kedua orang pemimpin mereka telah terbunuh di medan, maka para senapati itu pun telah mengambil langkah sendiri-sendiri. Namun ketika seorang di antara mereka membunyikan isyarat, maka yang lain pun telah berbuat serupa pula. Dengan demikian maka pasukan Jipang itu telah menyerah. Mereka menarik diri beberapa langkah. Kemudian mereka pun telah melepaskan senjata mereka masing-masing. Para senapati itu memang sudah tidak melihat kemungkinan untuk berbuat apa-apa lagi. Selain mereka memang sudah terdesak, maka tanpa ikatan perintah dari seorang pemimpin yang memiliki wibawa sebagaimana Kanjeng Adipati Jipang atau Ki Patih Mantahun, maka perlawanan mereka tidak akan berarti. Yang akan terjadi kemudian hanyalah sekadar memperpanjang waktu dan memperbanyak korban. Berbeda dengan pasukan Jipang yang lain, maka pasukan yang disebut pasukan pengawal khusus itu justru berteriak mengumpati kawan-kawannya yang kemudian ternyata menyerah itu, seorang di antara mereka berteriak keras-keras. "Pengecut! Kalian sama sekali tidak memiliki kesetiaan mengabdi. Kenapa kalian telah berubah dengan tiba-tiba menjadi pengecut? Kenapa kalian menyerah, heh?" Tetapi teriakan-teriakan itu tidak berpengaruh sama sekali. Yang menyerah sudah telanjur menyerah. Prajurit Pajang telah menggiring mereka dengan meninggalkan senjata-senjata yang telah mereka lemparkan ke tanah. Para prajurit Pajang itu pun telah memerintahkan pasukan Jipang yang menyerah itu kemudian duduk di tepian berpasir dijaga oleh prajurit Pajang dengan ketatnya. Sementara itu sebagian di antara para prajurit Pajang itu telah mengumpulkan senjata-senjata yang terbuang itu. Namun dalam pada itu, sepasukan yang disebut pasukan khusus yang setia itu masih bertempur terus. Pasukan khusus Pajang menjadi marah juga menghadapi mereka. Tetapi setiap prajurit dari pasukan khusus Jipang itu seakan-akan telah berbuat di luar sadarnya. Mereka seakan-akan telah melakukannya sekadar untuk membunuh diri. Namun justru karena itu, maka mereka pun telah menjadi liar. Sebagian prajurit Pajang yang lain pun telah ikut pula memperkuat pasukan khusus itu. Bahkan kemudian Ki Pemanahan, Ki Penjawi dan beberapa perwira yang dipersiapkan untuk melawan Ki Patih Mantahun pun telah ada pula di antara pasukan khusus Pajang. Sehingga dengan demikian maka keseimbangan kekuatan antara kedua pasukan itu pun segera berubah. Namun bagaimanapun juga, pasukan terpilih itu sama sekali tidak berniat untuk menyerah. Mereka bertempur dengan segenap kekuatan dan kemampuan mereka. Meskipun seorang demi seorang telah gugur, namun tidak seorang pun di antara mereka menjadi gentar. Ki Pemanahanlah justru yang menjadi bingung menghadapi pasukan yang luar biasa itu. Pasukan yang benar-benar akan bertempur sampai orang yang terakhir. "Kenapa kita tidak mempergunakan nalar kita?" teriak Ki Pemanahan. "Apakah pertempuran seperti ini akan berarti? Kalian akan mati dan sebagian dari prajurit kami pun akan mati tanpa arti."
Kami adalah para prajurit dari pasukan pengawal khusus, sahut senapati dari pasukan itu. Akhir perlawanan kami adalah kematian kami. Ki Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti keteguhan hati para prajurit dari pasukan pengawal khusus Jipang sebagaimana juga pasukan khusus Pajang. Karena itu, maka Ki Pemanahan tidak dapat mengharap mereka akan mengakhiri pertempuran dan menyerah. Tetapi mereka tentu akan melawan sampai mati. Aku sudah berusaha, berkata Ki Pemanahan. Namun jika kematian harus bertambah-tambah, itu sama sekali bukan salahku. Senapati dari pasukan pengawal khusus itu tidak menjawab. Namun ia justru memberikan isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk bertempur semakin cepat. Pasukan pengawal khusus dari Jipang itu pun kemudian bagaikan menjadi gila. Mereka bertempur dengan garangnya. Mereka telah mengerahkan semua kemampuan dan linu yang ada pada diri mereka. Dan yang lebih berbahaya adalah karena justru mereka telah menjadi putus asa. Mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup, ditambah dengan keinginan untuk tetap setia kepada Arya Penangsang sampai mereka gugur di pertempuran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun tidak ada jalan lain bagi Ki Pemanahan jika ia ingin menghentikan pertempuran. Membunuh para prajurit dari pasukan pengawal khusus itu sampai orang yang terakhir. Demikianlah pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin dahsyat. Dalam puncak ilmu, maka sulit bagi orang yang tidak memiliki ilmu yang tinggi untuk memasuki arena. Pasukan Pajang yang bukan dari prajurit pasukan pengawal khusus mengalami kesulitan di hadapan para prajurit dari pasukan pengawal khusus itu. Sehingga karena itu, maka mereka pun kemudian hanya sekadar mengepung pasukan yang sedang bertempur itu. Tetapi para perwira dari pasukan itu pun memiliki kelebihan pula di dalam diri mereka, sehingga sebagian besar dari mereka telah ikut pula terjun di medan perang melawan pasukan pengawal khusus itu. Bukan saja mereka, tetapi ketika Ki Pemanahan, Ki Penjawi dan bahkan Ki Jurumartani sudah kehabisan cara untuk menghentikan pertempuran itu, maka mereka pun telah benar-benar melibatkan diri pula ke dalamnya. Namun sebelumnya Ki Pemanahan telah menyerahkan Sutawijaya kepada beberapa orang perwira dan prajurit untuk mendapat perlindungan. Meskipun Raden Sutawijaya telah mampu membunuh Arya Penangsang, namun sebenarnya lah masih sangat berbahaya baginya jika Raden Sutawijaya itu bertempur melawan prajurit Jipang dari pasukan pengawal khusus di arena perang berubuh. Seperti yang diperhitungkan oleh Ki Pemanahan, maka seorang demi seorang prajurit Jipang itu gugur, sehingga akhirnya mereka pun menjadi semakin sedikit. Bukan main, desis Ki Pemanahan. Demikian banyaknya kematian yang terjadi sepeninggal Arya Penangsang, meskipun sebelum gugurnya Arya Penangsang sempat berpesan agar kedua belah pihak menghentikan peperangan. Tetapi pesan itu tidak pernah dapat dilakukan. Karena para prajurit dari pasukan pengawal khusus itu telah menunjukkan kesetiaannya yang tinggi. Kesetiaan yang sebenarnya berlebih-lebihan. Namun kesengajaan untuk membunuh diri dalam keadaan putus asa telah mendorong mereka pula untuk bertempur terus. Mereka memang memilih mati daripada menjadi tawanan perang. Para prajurit Pajang pun bukannya tidak menderita korban. Satu demi satu, prajurit Pajang pun berkurang. Namun kehadiran Ki Pemanahan, Ki Penjawi sebagai Panglima prajurit Pajang serta Ki Jurumartani telah membatasi korban di pihak Pajang dan memperbanyak kematian di pihak Jipang. Apakah kalian masih juga tidak bersedia menyerah? Ki Pemanahan sekali lagi memperingatkan para prajurit Jipang. Mengakui kebenaran adalah salah satu tindak kesatria, sebagaimana mengakui kenyataan. Nah, apakah kalian tidak melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini? Mengakui kekalahan tidak dengan cara pengecut adalah pertanda seorang yang berjiwa besar. Kalian dihadapkan pada satu kenyataan bahwa kalian tidak akan mungkin mengalahkan prajurit Pajang atau menembus kepungan dan lari ke hutan. Persetan, geram senapatinya yang masih bertempur dengan gigih. Seorang di antara kami mati, maka dua orang prajuritmu akan mati. Jangan membual pada saat yang sulit seperti ini, seolah-olah kami tidak pernah melihat pertempuran serupa ini, bahkan mengalami, jawab Ki Pemanahan. Karena itu renungkan. Tetapi segala macam peringatan, bujukan dan ancaman tidak mereka hiraukan. Ki Pemanahanlah yang kemudian bergeser mendekati senapati itu. Ia akan menempatkan dirinya sebagai lawannya dengan harapan bahwa setelah senapatinya terbunuh di peperangan, yang lain akan membuat pertimbangan khusus. Demikianlah,
Senapati yang melihat Ki Pemanahan bergeser ke arahnya itu menjadi semakin marah. Dengan lantang ia berkata, "Nah, Pemanahan yang agung. Sebaiknya kita memang berhadapan sejak semula." Namun Ki Pemanahan menjawab, "Aku adalah Panglima Prajurit Pajang yang harus mengamati medan dalam keseluruhan. Tetapi sepeninggal Arya Penangsang dan Ki Patih Mantahun, tugasku sebenarnya sudah selesai. Namun ternyata bahwa kalian telah mengeraskan hati kalian dalam keputusasaan serta memaksa kami untuk membantu kalian membunuh diri sendiri. Mungkin memang terbersit keinginan kalian untuk mati di peperangan ini dalam kesetiaan yang membabi buta." Senapati itu menjadi sangat marah. Ia pun dengan serta-merta telah meninggalkan lawannya dan menerkam Ki Pemanahan dengan ujung senjatanya. Ki Pemanahan yang telah mengeterapkan ilmu kebalnya masih juga berusaha menghindar sambil menangkis serangan lawannya untuk menjajaki kekuatan lawannya itu. Apakah kekuatan itu akan dapat menembus ilmu kebalnya atau tidak? Baru setelah Ki Pemanahan yakin, maka pada serangan berikutnya Ki Pemanahan dengan sengaja tidak menghindarkan diri lagi. Senapati itu terkejut ketika senjatanya menyentuh lambung Ki Pemanahan, namun sama sekali tidak melukainya. Namun senapati itu pun segera menyadari bahwa Ki Pemanahan memang memiliki ilmu kebal yang kuat. Tetapi senapati itu tidak berputus asa. Seorang yang memiliki ilmu kebal tentu memiliki kelemahan. Di seluruh tubuhnya tentu ada bagian yang tidak dapat dilindungi langsung oleh ilmu kebalnya. Namun senapati itu harus berusaha untuk menyerang di seluruh tubuh Ki Pemanahan jika ia ingin menemukan kelemahan itu. Namun senapati itu tidak mendapat kesempatan. Ki Pemanahan yang ingin segera mengakhiri pertempuran itu pun telah melawannya dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam waktu dekat, darah senapati itu benar-benar telah menitik di bumi kelahiran yang menjadi pedih melihat pertempuran di antara putra-putra terbaiknya. Tetapi pertempuran itu tidak berhenti. Senapati yang terluka itu justru menjadi garang dan liar. Sama sekali tidak terlintas di otaknya untuk memberikan isyarat agar pasukannya menyerah. Karena itu, maka Ki Pemanahan pun tidak mempunyai pilihan lain. Ia benar-benar telah berniat untuk membunuh saja senapati yang angkuh, harga diri dan putus asa berbaur di dalam dirinya. Karena itulah, maka seterusnya Ki Pemanahan tidak sekadar bertahan. Ia pun telah menyerang senapati yang memimpin pasukan pengawal khusus yang tidak lagi mampu mempergunakan pertimbangan nalarnya. Sejenak kemudian, maka dengan satu serangan yang cepat, Ki Pemanahan telah mengakhiri perlawanan senapati itu. Ujung senjatanya telah menembus dada orang yang menyebut dirinya pengikut setia Arya Penangsang yang ingin bela Pati bersama seluruh pasukannya. Kematian senapati itu diiringi sorak yang gemuruh. Para prajurit yang tidak ikut terlibat langsung dalam pertempuran itu, karena mereka sadar mengepung saja di luar arena, telah bersorak pula sampai suara mereka menjadi serak. Tetapi gemuruh sorak yang sampai menggetarkan langit itu tidak mempengaruhi kesetiaan para prajurit Jipang. Meskipun senapati mereka telah terbunuh, namun mereka masih juga meneruskan pertempuran itu. Betapapun berat hati Ki Pemanahan, Ki Juru dan Ki Penjawi, namun akhirnya mereka harus melihat bahwa para prajurit Jipang dari pasukan pengawal khusus itu harus mati seluruhnya tanpa tersisa seorang pun, karena orang yang terakhir pun telah bertempur sampai ujung senjata prajurit Pajang menembus dadanya. Dengan bangga ia memandang lawannya yang menghunjamkan ujung senjatanya di dadanya itu sebelum ia terjatuh di tanah dan gugur. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah terhenti. Para prajurit dari pasukan pengawal khusus itu memang tidak tersisa seorang pun. Namun para prajurit yang lain memang telah menyerahkan diri kepada prajurit Pajang. Ki Pemanahan pun kemudian telah memanggil para perwira prajurit Pajang. Ia pun telah memberikan beberapa petunjuk untuk mengatur dan membenahi pasukan masing-masing. Ternyata dalam pertempuran itu, kedua belah pihak telah mengorbankan prajurit-prajurit terbaiknya. Dalam pada itu, Ki Pemanahan pun berkata kepada Ki Juru, "Kita harus segera memberikan laporan kepada Kanjeng Adipati, apa yang telah terjadi di medan pertempuran ini." "Baiklah. Kita memang harus segera menghadap. Bukankah Kanjeng Adipati telah memerintahkan setiap perkembangan keadaan kita harus memberikan laporan," berkata Ki Juru. Namun Ki Pemanahan pun menjadi ragu-ragu. Karena itu maka ia pun berkata kepada Ki Juru, "Siapakah yang harus kita sebut telah membunuh Arya Penangsang? Jika kita melaporkan keadaan sesungguhnya, apakah Kanjeng Adipati tentu akan marah kepada kita, bahwa kita telah mempertaruhkan putra angkatnya yang sangat dikasihinya.
Ki Juru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Jadi apakah sebaiknya kita memberikan laporan lain? Bukankah di ujung tombak itu nampak bekasnya, bahwa tombak itu telah dipergunakan? Itulah yang membuat aku menjadi termangu-mangu, berkata Ki Pemanahan kemudian. Baiklah, berkata Ki Juru. Kita akan membuat laporan lain. Kalian berdualah yang telah membunuh Arya Penangsang. Jika Kanjeng Adipati menanyakan tombak Kanjeng Kiai Pleret dan melihat darah di ujung tombak itu, maka kita akan menceritakan apa yang telah terjadi dengan Ki Patih Mantahun. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi mengangguk-angguk. Dengan nada datar Ki Pemanahan berkata, baiklah. Mungkin akan lebih baik jika kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Bukan karena kami tidak ingin mendapat pujian dari Kanjeng Adipati, tetapi semata-mata agar Kanjeng Adipati tidak marah karena kita telah mempertaruhkan Sutawijaya. Demikianlah, setelah Ki Pemanahan memberikan pesan kepada para senapati dan para perwira, maka bersama Ki Juru, Ki Penjawi dan Raden Sutawijaya, mereka telah menghadap Kanjeng Adipati di pesanggrahannya. Ki Pemanahanlah yang mendapat tugas untuk memberikan laporan. Dan ia pun telah melaporkan sebagaimana telah direncanakan. Sebenarnya lah, karena tombak Kanjeng Kiai Pleret masih belum dibalut dengan selongsongnya, maka Kanjeng Adipati itu pun melihat bahwa tombak pusaka terbesar Pajang itu telah dipergunakan. Namun Ki Pemanahan pun telah menceritakan apa yang terjadi dengan Ki Patih Mantahun yang gugur karena ujung tombak Kanjeng Kiai Pleret. Kanjeng Adipati Pajang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, terima kasih Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi dan Kakang Juru Martani. Kalian ternyata telah berhasil menyelesaikan pertentangan yang berlarut-larut antara Pajang dan Jipang. Meskipun akhir dari pertentangan ini adalah kematian yang tidak terhitung jumlahnya, bahkan kematian Kakang Mas Arya Penangsang dan Paman Mantahun. Tetapi agaknya memang tidak ada cara lain yang dapat ditempuh. Penyelesaian ini tentu akan membawa akibat yang luas. Pasukan Jipang yang tersebar itu pun tentu akan mengakhiri perlawanan meskipun kita harus memperhitungkan bahwa tentu ada juga kelompok-kelompok yang tidak mau mengakui kekalahan ini, berkata Ki Juru. Kanjeng Adipati mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Kita akan mengatur kemudian. Mudah-mudahan yang terjadi ini akan menjadi pertanda bahwa pertentangan yang terjadi sepeninggal Ayahanda Sultan Trenggana telah dapat diselesaikan. Aku akan pertanggungjawabkan penyelesaian yang kita tempuh dengan mengorbankan Kakang Mas Arya Penangsang. Mudah-mudahan tidak ada lagi persoalan. Lebih dari itu, mudah-mudahan tidak ada pihak yang menganggap aku bersalah dalam penyelesaian ini, karena aku pun sudah bertekad bulat. Jika ada pihak yang menganggap kita bersalah maka kita akan siap mempertahankan sikap kita ini serta akan mempertanggungjawabkan segala akibatnya. Hamba sependapat Kanjeng Adipati, berkata Ki Pemanahan. Kita sudah melakukan sesuatu yang menurut perhitungan kita paling baik. Dengan demikian maka kita pun siap menghadapi segala akibat dari langkah-langkah ini. Prajurit Pajang akan siap mengamankan kebijaksanaan Kanjeng Adipati menghadapi persoalan tahta Demak ini. Kanjeng Adipati pun mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi. Bagaimanapun juga aku ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian mempertaruhkan nyawa kalian menghadapi Kakang Mas Arya Penangsang yang seharusnya aku hadapi langsung. Karena itu, apabila kelak Demak sudah tenang kembali, maka aku ingin memberikan kenang-kenangan atas keberhasilan Kakang berdua. Bagi Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi akan aku serahi untuk memerintah di Tanah Pati dan Mentau. Mudah-mudahan kedua daerah itu akan dapat berkembang dengan baik di kemudian hari. Kanjeng Adipati, desis Ki Pemanahan. Namun suaranya terputus oleh sikap Adipati Pajang. Adipati Hadiwijaya itu tersenyum sambil berkata, aku berkata dengan tulus. Bukan karena sikap tergesa-gesa dan tiba-tiba sehingga akan dapat menimbulkan penyesalan. Aku tidak baru memikirkannya saat ini. Tetapi sejak kalian berdua menyatakan kesediaan kalian untuk maju ke medan perang aku sudah merencanakannya. Namun aku masih belum memikirkan apakah yang dapat aku berikan kepada Kakang Juru Martani. Ampun Kanjeng Adipati, sahut Ki Juru. Hamba sama sekali tidak pantas untuk menerima hadiah apapun juga, karena hamba tidak berbuat apa-apa. Hamba hanya sekedar mengawani Adi Pemanahan dan Adi Penjawi dan barangkali sedikit cara untuk memecahkan persoalan.
Tetapi hamba memang tidak sepantasnya menerima apapun juga. Bukan karena hamba menolak, tetapi sebenarnya lah hamba tidak semestinya menerimanya. Kanjeng Adipati mengangguk-angguk. Katanya kemudian dengan nada datar. Aku berterima kasih sekali kepadamu Kakang Jurumartani. Kau telah berbuat dengan ikhlas bersama Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, mudah-mudahan untuk seterusnya kau akan tetap dapat membantu kami dalam persoalan-persoalan yang rumit. Sementara itu Ki Pemanahan pun telah berkata setelah ia dapat mengatur gejolak perasaannya. Kanjeng Adipati, yang kami lakukan semata-mata adalah tugas kami sebagai prajurit. Apakah sudah sepantasnya bahwa kami mendapat hadiah secara khusus karena kami melakukan tugas yang memang harus kami lakukan? Kanjeng Adipati tersenyum pula. Katanya, bukankah aku juga menganggap yang terjadi itu wajar? Kalian dalam tugas kalian telah memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi Pajang khususnya dan Demak pada umumnya. Apakah salahnya jika aku, Adipati Pajang, menganggap bahwa yang kalian lakukan itu pantas mendapat penghargaan? Karena aku tidak mempunyai apa-apa selain kuasa atas wilayah, maka aku pun telah mengangkat kalian untuk memerintah atas namaku di atas tanah Pati dan Mentaok. Seandainya aku seorang adipati yang kaya raya, mungkin aku berpikir lain. Mungkin aku akan memberi kalian hadiah harta benda yang tidak ternilai harganya. Tetapi, sebagaimana kalian ketahui, aku adalah seorang adipati yang miskin. Biaya perang yang baru saja terjadi itu pun tergantung sekali kepada dukungan rakyat Pajang dalam keseluruhan. Ki Pemanahan menarik nafas dalam-dalam, sementara itu Ki Penjawi hanya menundukkan kepalanya saja. Penghargaan itu terasa betapa tinggi nilainya. Demikianlah, maka Pajang telah dapat mengatasi kemelut yang terjadi untuk waktu yang cukup lama. Dengan gugurnya Arya Penangsang, maka persoalan antara Pajang dan Jipang telah dianggap selesai. Para pemimpin dan orang-orang tua yang berpengaruh di Demak menganggap bahwa Wahyu, keraton memang berada di pihak Pajang. Namun sebenarnya lah Kanjeng Adipati Pajang pun telah siap dengan kekuatan prajuritnya untuk menghadapi setiap kesulitan yang mungkin dapat timbul kemudian. Namun dalam pada itu, gema kekalahan pasukan induk Kadipaten Jipang itu segera tersebar ke seluruh sudut Demak. Pasukan Jipang yang terpencar pun segera menyesuaikan dirinya. Mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bertumpu, karena Jipang kemudian telah tunduk kepada Pajang. Bahkan segera tersiar berita, bahwa para pemimpin dan orang-orang tua yang berpengaruh di Demak telah siap mewisuda Adipati Pajang menjadi Sultan di Demak, tetapi berkedudukan di Pajang, karena Hadiwijaya lebih senang berada di Pajang daripada di Demak. Tetapi di samping pasukan Jipang yang menyerah di berbagai medan, ternyata ada juga pasukan yang berkeras untuk tetap melawan kekuatan Pajang. Seorang murid Ki Patih Mantahun yang digelari Macan Kepatihan dan bertugas di sebelah barat Pajang dengan satu kepercayaan bahwa Macan Kepatihan itu akan dapat mengganggu Pajang dan bahkan pada suatu saat dengan kelebihan pada murid Mantahun itu, akan dapat menembus memasuki Pajang, ternyata tidak bersedia menyerah. Mereka telah memasuki daerah berhutan di sebelah barat Pajang dan mengintai daerah yang subur di sebelah barat hutan itu untuk dikuasai dan dijadikan landasan perjuangan berikutnya. Sebagaimana pasukan Macan Kepatihan yang sebenarnya bernama Tohpati itu, maka di sebelah timur Pajang pun telah terjadi hal yang serupa. Oleh pengaruh sikap Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan itu, maka Ki Rangga Gupita telah bersepakat dengan Senapati yang menjadi panglima pasukan Jipang di sebelah timur Pajang untuk tidak menyerah kepada pasukan Pajang. Bahkan Ki Rangga Gupita telah memperhitungkan bahwa mereka akan dapat menyusun kekuatan di tanah perdikan Sembojan. Bukankah ada kekuatan yang berada di tanah perdikan Sembojan itu? Bertanya Panglima pasukan Jipang. Apa artinya kekuatan itu? Jawab Ki Rangga Gupita. Kita akan memaksa Ki Wiradana untuk berbuat sesuatu di tanah perdikan itu, sementara pasukan Jipang yang ada akan dapat memaksa kekuatan yang ada di tanah perdikan itu terusir. Kita harus bergerak cepat sebelum segala sesuatunya menjadi mapan. Sebentar lagi Adipati Pajang yang sekarang telah memegang segenap kekuasaan Demak itu tentu akan segera kembali ke Pajang. Tetapi di mana-mana tentu masih memerlukan perhatian karena pergolakan-pergolakan kecil yang mungkin masih terjadi. Dalam keadaan yang demikian itulah kita menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Jika kita berhasil, kita akan menghubungi Tohpati untuk merencanakan langkah-langkah kita selanjutnya. Aku yakin bahwa kita akan dapat menghimpun kekuatan dari para prajurit Jipang yang tersebar, jika kita memang mempunyai landasan. Panglima itu mengangguk-angguk.
Ia pun mengerti bahwa Demak tentu tidak akan menjadi tertib dengan serta-merta. Meskipun Jipang sudah dinyatakan kalah sepeninggal Arya Penangsang dan Patih Mantahun, namun gelombang yang pernah melanda Demak itu tidak akan dengan tiba-tiba menjadi tenang dan diam tanpa gejolak sama sekali. Dan saat-saat yang demikianlah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya mengingat keadaan mereka. Karena itulah maka Kirangga Gupita dan Panglima pasukan Jipang di sebelah timur Pajang itu pun telah mempersiapkan dirinya. Mereka harus mempersiapkan pasukan mereka untuk pergi ke tanah perdikan Sembojan. Dengan kekuatan yang ada, maka tanah perdikan Sembojan tentu tidak akan mampu bertahan. Di samping anak-anak muda yang berasal dari tanah perdikan Sembojan sendiri, maka para prajurit Jipang yang kehilangan pegangan itu pun akan ikut bersama mereka menguasai tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, berita tentang kekalahan Jipang itu pun telah sampai pula ke telinga para pemimpin yang berada di tanah perdikan Sembojan. Namun dalam pada itu, Kiai Badra telah memanggil Iswari untuk berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Keadaannya justru mencemaskan, berkata Kiai Badra. Jika para prajurit Jipang berada di sebelah timur Pajang, yang kekuatannya didukung oleh anak-anak muda Sembojan yang sudah terbius oleh kekuasaan Warsi itu berpaling ke arah tanah perdikan ini, maka kedudukan kita akan menjadi gawat. Bersambung ke episode 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.